Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balagati wal bara'ah wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati rafati rahmah thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amma ba'du. Peserta atau hadirin pemirsa syarah Syiar Ramadan Al-Khairiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu berpuasa. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepadamu itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu puasa di bulan Ramadan ini memiliki definisi, yaitu Ramadan berawal dari kata Romido Yarmadu Ramadan, yang bermakna secara linguistik, secara bahasa itu bermakna panas terik. Tapi kemudian ziyadah alif nun atau ketambahan alif nun sehingga itu menjadikan isim ghairu munsharif. Tetapi saya tidak akan membahas tentang isim ghairu munsharif itu apa tidak, karena itu pembahasan yang lain. Justru karena ketambahan alif dengan nun di dalam kata Ramadan ini kemudian menginterpretasi makna yang lebih dalam lagi, yaitu bukan hanya panas terik tetapi panas yang mencapai puncaknya. Maka bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita ditempa, bulan di mana kita dipanasi. Apa yang dipanasi? Yaitu hawa nafsu kita. Apa yang dipanasi? Yaitu dosa-dosa kita selama 11 bulan yang telah berlalu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, imanan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dan mencari pahala, ghufira, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa yang diampuni? Dosa-dosanya yang telah berlalu. Tentu dosa apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang diampuni oleh Allah, semua ulama sepakat yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang besar. Enak amat lamun dosa besar itu dihapus hanya dengan berpuasa bulan
Ramadan. Tidak, yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar itu tidak akan dihapus oleh Allah kecuali kita bertobat dengan bersungguh-sungguh. Kecuali kita bertobat dengan taubatan nasuha. Apa saja dosa besar itu? Syirik, musyrik, murtad, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak benar-benar bertobat. Kalau kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa memutus silaturahim, termasuk dosa memfitnah orang lain. Karena apa? Karena urusan dosa ini kalau sama Allah, kalau mau diampuni oleh Allah itu tinggal istighfar. Tinggal kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi lagi. Allah pasti akan mengampuni kita. Yang susah itu punya dosa yang sesama manusia, ini yang susah. Yang susah untuk diampuni adalah punya dosa yang sesama manusia. Karena apa? Karena kalau ingin diampuni oleh Allah, dia harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang bersangkutan yang difitnah tersebut, atau orang yang punya dosa tersebut harus berhubungan dengan sesama manusia terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil kita selama 11 bulan yang telah berlalu. Maka dari itu, mari kita tingkatkan puasa kita ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak. Tapi kita tahan semua hawa nafsu kita lebur semua hawa nafsu kita, ibaratkan besi, ibaratkan baja yang dilebur, yang dipanasi, sehingga baja itu bisa menjadi benda yang mau kita bentuk maunya seperti apa. Hawa nafsu juga kita bentuk seperti itu. Dosa-dosa kita semua lebur seperti itu, sehingga menjadikan kita generasi la'allakum tattaqun, menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas puasa kita dari siam menuju saum. Siam itu kalau secara linguistik, secara bahasa itu bimakna, secara syariat itu bimakna menahan makan dan minum mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tetapi kita tingkatkan kualitas puasa kita menjadi saum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 26. Fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam pernah bernadar bahwa dia tidak akan, atau dia berpuasa, tidak akan berbicara. Berpuasa di sini bermakna bukan menahan lapar dan haus, bukan, tetapi tidak falan ukallimal yauma insiya, tidak berbicara kepada orang-orang, tidak berbicara yang tidak penting kepada orang lain. Maka dari itu inilah yang harus kita tingkatkan, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi kita tahan semua yang ada di tubuh kita. Mata kita tahan dari hal-hal yang melihat yang tidak-tidak. Hidung kita tahan dari mencium hal-hal yang tidak-tidak. Mulut kita tahan dari berbicara dengan kata-kata yang tidak-tidak, atau dari berbicara yang tidak-tidak. Telinga kita tahan dari mendengarkan sesuatu yang tidak-tidak. Itulah esensi daripada puasa. Kita tingkatkan kualitas puasa kita dari siam menuju saum. Sehingga apa? Sehingga kita ghufira lahu ma taqaddama min dambi, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan kita berpuasanya dengan baik dan benar, yaitu meningkatkan kualitas kita, puasa kita dari siam menuju saum. Barakallahu li wa lakum. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, khususnya bagi saya sendiri pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Apa yang saya sampaikan ini kesalahan semuanya hadirnya dari diri saya sendiri, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.